Selamat siang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Bioeducation Podcast yang sudah berkibar yang sudah mengepakkan sayapnya di tahun 2020 dan sekarang sudah 2021, tapi kita tetap istiqomah untuk terus berbagi terkait materi coaching, parenting, motivating ataupun materi-materi yang sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu di rumah atau viewers di rumah. Dan kita juga sudah memindahkan sekali lagi informasi kepada yang masih ada di WA WhatsApp grup Bioeducation, silakan langsung pindah ke Telegram karena kita sudah tidak update lagi di WhatsApp grup, tapi kita update itu adalah di Telegram. Kenapa sih Telegram? Karena Telegram itu materi-materi sebelumnya yang baru bergabung bisa langsung lihat materi yang sebelum-sebelumnya, seperti itu ya. Jadi semuanya yang dihimbau yang di WhatsApp grup segera pindah ke Telegram. Dan jangan lupa kalau misalnya dirasa bermanfaat, dirasa untuk bisa dibagikan kepada sanak keluarga, dibagikan kepada semuanya yang teman-teman atau misalnya yang disayangi, silakan dibagikan linknya, di share dan di subscribe juga. Dan jangan lupa kritik dan sarannya kita nanti ya, seperti itu. Baik, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Iya Pak Doni. Ya. Saya ini melihat berita-berita ini Pak Doni. Berita apa tuh? Berita banyaknya. Tadi itu kan saya sekarang lagi musim SNPTN nih Pak. Oh iya. SNPTN. Masuk ke jenjang universitas ya. Ya, dan pada hari ini itu adalah salah satu penutupan atau misalnya hari di mana penutupan SNPTN itu tutup gitu pendaftarannya. Itu salah satu jalur undangan Pak ya. Jalur undangan masuk ke kemana? Ke perguruan tinggi negeri. Nah, tapi saya juga di bawahnya melihat survei ini. Surveinya apa? Survei itu 87%. Anak mahasiswa tahun 2020 kemarin tuh 2019 berarti itu sudah disurvei oleh ICCM ya, lembaga survei yang sangat terpercaya itu. Mereka merasa salah jurusan. 87%. Wah, lebih dari 50% ya. Iya, lebih dari 50% dia merasa. Dan kalau survei seperti itu kan biasanya kalkulatif atau misalnya biasanya deskriptif ya Pak. Ditanya langsung kepada mahasiswa berapa sampelnya, 87% salah jurusan. Iya. Nah, pendidikannya itu seperti apa Pak? Kayaknya asik sih yang ini kita ngobrol ya, pendidikan ya Pak. Kita akan ngalor ngidul membicarakan mengenai pendidikan ya. Iya, terutama pendidikan di Indonesia. Betul. Karena hal ini sangat menarik gitu. Kalau kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia ini, ya kalau boleh jujur ya, masih banyak kekurangan di sana sini. Tetapi ya kita jangan sampai berputus asa. Karena apa? Kalau kita mudah berputus asa, akhirnya kita hanya pasrah. Ya sudah, terima nasib. Ya memang beginilah nasib negara saya. Nggak jelas arah pendidikan kemana gitu. Nah, tapi di sini di siang hari ini kita akan berbicara mengenai pendidikan dari sudut pandang kita. Iya, asik ya kalau dari sudut pandang kita ya. Ya, kita nggak berbicara mengenai teori-teori pendidikan Barat atau teori-teori pendidikan dari negara mana yang spesifik. Tapi ini menurut cara pandang kita. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang tadi Agung sudah sebutkan ya, bahwa 87% calon mahasiswa salah memilih jurusan, ya ini banyak faktornya. Terutama dari kecil mereka tidak dibiasakan untuk mengetahui apa yang menjadi cita-citanya. Dan ini nanti akan berdampak ketika mereka sudah harus memutuskan mereka akan melangkah kemana di masa depannya. Nah, tetapi kan ini jarang kita pikirkan. Iya. Yang kita terima dari usia sekolah itu hanya sekedar mengejar nilai rapor,
nilai ijazah. Hmm. Setelah itu kita melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Setelah itu sudah selesai, kita diharapkan bekerja di masyarakat. Nah, tetapi masalahnya, sebenarnya tujuan pendidikan itu apa sih? Nah, kalau menurut Agung sendiri nih, kira-kira tujuan pendidikan menurut versi Agung itu apa? Kalau menurut versi saya, tujuan pendidikan itu adalah agar mendapatkan kerja, Pak. Betul nggak, Pak? Jadi kalau misalnya orang bercerita tentang pekerjaan, pasti dia melihat background pendidikan. Background pendidikan. Itu sih. Hanya kerja. Iya sih. Nggak ada yang lain. Kayaknya ada sih kerja. Misalnya untuk meraih cita-cita, nggak kepikiran. Nah, itu menurut Agung, kenapa pola pikir umumnya masyarakat itu seperti itu? Iya, itu sangat dipengaruhi oleh memang dari dunia seperti itu, Pak. Jadi banyaknya perusahaan-perusahaan, banyaknya sistem-sistem di negara kita itu memang pendidikan ini dijadikan salah satu syarat untuk melamar kerja. Untuk melamar kerja. Kalau misalnya melamar kerjanya ingin agak enak, jadi makanya pendidikannya harus enak, harus agak tinggi gitu. Tapi kalau misalnya pendidikannya hanya sampai di bawah atau masih dasar, itu pekerjaan yang bisa didapat ya sesuai dengan pendidikannya. Jadi sistem di negaranya sih, Pak. Oke, jadi sistem di negara kita seperti itu ya. Melihat ijazah itu, Pak. Melihat ijazah, ada melihat nilai gitu kan. Matematikanya berapa nih? Saya punya usaha, misalnya punya perusahaan accounting, matematikanya berapa? Gitu sih. Oke. Tapi menariknya, kenapa yang baru lulus ya, kalau istilahnya itu fresh graduate, biasanya ditaruh di posisi yang paling bawah di suatu perusahaan. Nah, iya, itu kan jadi masalah. Mengapa menurut kamu? Ya, karena mereka nggak punya pengalaman kerja. Nggak punya pengalaman kerja. Baru cuma belajar doang di kampus. Baru belajar doang. Iya, kayak gitu sih. Yang dipelajari di kampus tuh apa sih sebenarnya? Ya, lebih tepatnya sih adalah sinkronisasi atau korelasi teori dengan hasil belajar. Sama sih kayak di SMA juga sih sama. Jadi kita belajar mendapatkan sebuah teori, setelah teori kita diujikan, ujian akhir semester UAS namanya gitu. Setelah UAS kita dapat nilai IPK. Oke. Nah, berarti kita belajar teori. Nah, permasalahan yang tadi Agung bilang, kenapa kita ditaruh di posisi yang paling bawah? Karena belum punya pengalaman. Iya, orang kita belajar doang. Belajar doang, tapi belajar apa? Belajar teori. Belajar teori. Iya. Nah, jadi kita di kampus dijijelin hanya teori. Betul, teori korelasi teori seperti itu. Jadi masalahnya, kenapa kita ketika lulus ditaruh di posisi yang paling bawah? Ini dikarenakan kesalahan yang ada di kampus atau kesalahan yang ada di masyarakat? Sebenarnya sih bisa dikatakan dua-duanya sih ada permasalahan. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Di masyarakatnya pun dia tidak terbiasa dengan pola hidup kerja gitu kan. Cuman datang ke kampus, belajar, dapat IPK, pulang tidur lagi. Dan di kampus pun ya tidak mendorong untuk itu gitu, untuk kita itu mengimplementasikan, cuman mendorong untuk mendapatkan IP. Kalau IP-nya kurang, ngulang. Semester selanjutnya ada sebetulnya itu semester tambahan. Wow, remedial gitu. Remedial gitu ya. Jadi kita nambah semester, Pak. Jadi kalau banyak yang ngulang, semester kita makin panjang gitu. Seperti itu sih kalau merasa. Ya, ini ada yang menarik. Saya pernah mendengar ada sebuah kampus bisnis ya di Israel. Katanya kalau kita mau mendapatkan gelar master bisnis, kita harus bisa menghasilkan. Ini kalau saya nggak salah dengar ya. 1 juta US dulu. Itu baru kita bisa lulus mendapatkan gelar master bisnis. Iya, bukan ngerjain soal. Iya, bukan ngerjain soal. Nah, kira-kira kalau menurut Agung, kenapa sih di Israel gitu ya, kok memberikan persyaratan seperti itu gitu? Kan itu bukan persyaratan yang mudah ya, menghasilkan 1 juta US, sedangkan kita saja belum lulus. Nah, kenapa kira-kira mereka itu memperlakukan aturan seperti itu?
Karena untuk mencari SDM atau sumber daya manusia yang expert, memang benar-benar dia itu minat gitu di pekerjaan itu. Bayangkan kalau misalnya seseorang itu tidak minat, dikasih tantangan seperti itu atau tidak memiliki minat dan bakat atau tidak memiliki potensi di situ, dia akan kelimpungan, susah. Tapi kalau misalnya dia benar-benar minat, potensinya di situ, pasti dia bisa melewati. Ya benar. Jadi untuk mendapatkan gelar master, ya nggak bisa main-main. Iya, nggak cuma ngerjain nyontek doang, ngebet. Iya. Kalau yang disebut master kan berarti kita ya sudah ahlinya di bidang itu. Ya. Tetapi kalau kita hanya memiliki gelar dan ketika dihadapi oleh tantangan kita malah loyo, ngacir ya. Nah berarti gelar master yang kita miliki percuma dong. Master-masteran. Jadi drunken master lagi gitu. Nah di sini yang menariknya gitu. Mengapa pendidikan, terutama ya di negara-negara maju, memiliki kualitas yang berbeda gitu dengan umumnya negara-negara berkembang. Nah, kalau saya melihat bahwa negara maju ini yang mereka menjadi fokus utamanya itu kualitas dari sumber daya manusianya, bukan hanya sekedar mengejar ijazah. Gelar. Nah ini membuat akhirnya saya jadi berpikir, kenapa kita selalu tertinggal dengan negara-negara maju dalam hal penemuan, terus keunggulan teknologi. Pasti kan ada sebabnya. Nggak mungkin kita yang masih sama-sama namanya manusia, tetapi kok berbeda gitu kualitas sumber daya manusianya. Mungkin karena treatmentnya yang berbeda juga. Iya, kalau menurut saya ini karena pendidikan. Iya, treatment pendidikannya yang berbeda ya. Nggak ada yang lain. Kalau pendidikan di suatu negara itu bagus, pasti akan melahirkan sumber daya manusia yang bagus juga. Nggak mungkin dibalik ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk di suatu negara SDM-nya bagus, tetapi kualitas pendidikannya jelek. Jarang ya terdengar seperti itu ya, Pak. Nggak pernah sih. Iya, pasti ranking universitas itu di atas terus itu minimal lah gitu. Ya itu bisa jadi barometer, tapi memang tidak harus selalu seperti itu. Tapi yang penting di sini kualitas pendidikan itu akan membedakan yang namanya kualitas sumber daya manusianya. Kan yang menjalankan suatu negara siapa? Manusia, nggak mungkin robot gitu. Tetapi kalau kualitas sumber daya manusianya bermasalah, ya bagaimana negara itu dijalankan? Iya, karena kan negara itu terdiri dari kelompok-kelompok yang bernama keluarga, gitu kan? Ya, keluarga. Jadi kalau misalnya dalam keluarga itu ya keluarga yang berkualitas, ya mudah-mudahan pasti ngerembet. Kalau misalnya berapa persen keluarganya sangat berkualitas, ya negara pun seperti itu. Iya benar. Ini ada hubungannya juga dengan keluarga. Tetapi di sini saya ingin membahas mengenai pendidikan. Mengapa pendidikan itu sangat mempengaruhi kehidupan suatu bangsa? Karena memang kita tidak mungkin gitu mengharapkan bangsa yang kuat kalau sumber daya manusianya itu lemah. Misalnya begini, kita kenapa sih harus belajar agama? Kalau menurut Agung? Agar hidup kita tidak kacau. Definisi kacau? Agama kacau itu tidak tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Terus kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang lagi dan lagi seperti itu. Ya, kacau itu tidak terarah lah gitu. Ya. Jadi kan seharusnya yang namanya kita belajar agama kan kita belajar pedoman kehidupan. Kita jadi tahu gitu mana yang salah, mana yang benar. Nah, tetapi permasalahannya setelah kita belajar agama, tapi kita masih tidak tahu juga mana yang salah, mana yang benar. Yang bermasalah siapanya?
manusianya apa agamanya? Cara belajar yang salah. Cara belajar yang bermasalah. Seperti apa tuh? Cara belajar agama yang salah itu seperti apa? Selama ini yang dirasakan di dunia pendidikan ya Pak, untuk cara agama belajar itu ya memang sih mengedepankan beberapa hal gitu. Yang pertama akhlak, terus juga bukan ikhtiar, siapa namanya Pak? Bukan tolebolimo, apa namanya Pak? Tarekat, bukan tarekat, siapa namanya Pak? Ya, ritual gitu kan, cara memegang jumroh atau misalnya cara berhaji, simulasi seperti itu. Tapi memang ya sebatas dipelajari saja gitu. Sebatas selesai itu diulangankan lupa. Ya. Ya sebatas itu saja sudah, ya tidak dijadikan sebuah habit, tidak dijadikan sebuah kebiasaan, atau apalagi kita dijadikan sebuah pedoman gitu. Jadi cuma hanya dihafal sekian, diselesaikan dalam sebuah kertas misalnya, atau yang penting bisa ditanya gitu, selesai gitu sih ya.